Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah S dengan NIM L02119182. Pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan, saya akan membahas mengenai konservasi ekosistem lamun. Konservasi ekosistem lamun. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu konservasi. Konservasi merupakan suatu usaha dalam melestarikan hewan, tumbuhan, serta komunitas alami yang mewakili keanekaragaman kehidupan di bumi dengan cara melindungi tanah dan air yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, yang harus kita ketahui yaitu apa itu lamun. Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan tingkat tinggi atau anthophyta yang hidup dan tumbuh di lingkungan laut. Lamun memiliki ciri-ciri antara lain berpembuluh, berdaun, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif atau berbiji, dan berkembang biak secara vegetatif atau bertunas. Di Indonesia sampai saat ini tercatat 13 jenis lamun. Ke-13 jenis lamun tersebut tergolong dari 2 famili dan 7 genus. Ke-7 genus tersebut terdiri dari 3 genus dari famili Hydrocharytaceae yaitu Enhalus, Thalassia, dan Halobilla, dan 4 genus dari famili Potamogetonacea yaitu Cryptogamum, Chimalocea, Halodula, dan Thalassodendron. Lamun merupakan salah satu sumber daya perairan laut yang paling utama karena memberikan jasa ekosistem laut yang sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomis. Lamun memiliki banyak manfaat dan fungsi, antara lain sumber utama produktivitas primer, sumber makanan bagi organisme dalam bentuk detritus, penstabil dasar perairan dengan sistem perakarannya yang dapat menangkap sedimen. Lamun juga sebagai habitat biota laut, tempat pemijahan, mencari makan, tempat asuhan, dan berlindung berbagai jenis organisme pesisir. Lamun juga sebagai pelindung pantai dengan cara meredam arus, penghasil oksigen, dan mereduksi CO2 di dasar perairan. Fungsi ekonomis dari lamun adalah sebagai daerah tangkapan ikan, karena keberadaan lamun dapat meningkatkan produktivitas ikan. Lamun juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan obat. Selanjutnya, kita harus mengetahui mengapa lamun harus dikonservasi. Pertama-tama, komunitas lamun dapat mengalami degradasi karena beberapa penyebab, antara lain pertama yaitu limbah industri, pertanian, dan rumah tangga yang dibuang ke laut, pergerakan lumpur, lalu lintas perahu yang padat, serta kegiatan lain manusia yang memiliki pengaruh dapat merusak lamun. Penyebab degradasi lamun yang kedua yaitu angin topan, siklon gelombang pasang, kegiatan gunung berapi bawah laut, serta vertebrata pemangsa lamun seperti sapi laut dan invertebrata seperti bulu babi, yang dimana jika terjadi ledakan populasi pemakan lamun tersebut akan terjadi kerusakan berat. Nah, sekarang kita telah ketahui beberapa penyebab yang dapat menyebabkan penurunan komunitas lamun. Maka dari itu, untuk keberlanjutan sumber daya ikan ekosistem lamun, sangat penting untuk dilakukan konservasi ekosistem lamun. Sekarang kita membahas cara konservasi lamun. Salah satu upaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk melindungi lamun yaitu dengan menetapkan suatu kawasan ekosistem padang lamun sebagai kawasan konservasi. Status konservasi lamun di perairan pesisir Indonesia saat ini masih bersifat parsial, yaitu terintegrasi pada kawasan konservasi perairan. Namun demikian, pada area lamun yang di luar kawasan konservasi belum ada strategi perlindungannya sebagai standar dalam usaha perlindungan lamun untuk keberlanjutan sumber daya ikan. Cara pengelolaan atau konservasi lamun dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, yaitu pertama, menanamkan kesadaran kepada masyarakat, terkhususnya masyarakat pesisir, mengenai jenis-jenis, manfaat, status, serta ancaman terhadap ekosistem lamun. Kedua, melakukan pendataan atau monitoring ekosistem lamun dengan melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, untuk pelestarian ekosistem lamun di perairan dan mempraktekkan langsung ke lapangan cara melestarikan ekosistem lamun dengan baik. Sekarang kita telah mengetahui tentang ekosistem lamun serta beberapa cara konservasi ekosistem lamun. Maka dari itu, kita sebagai manusia serta masyarakat harus melindungi dan melestarikan sumber daya hayati perairan, khususnya ekosistem lamun. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.